Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Seperti biasa, sebelum mulai, Mimin ucapkan terima kasih dan Mimin berharap teman-teman memberikan komentar, masukan kepada Mimin dan juga like atau bahkan lebih dari itu subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update dan supaya Mimin semakin semangat, semakin banyak update-nya. Swear deh, makin banyak update, makin banyak subscribe, makin banyak yang komentar, Mimin makin semangat untuk update. Oke, terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Season 2, Bab 10. Kakak, coba Abi juga diperiksa, ujar Alika. Safa menggoyangkan jari telunjuknya di depan wajah. Bukan, kakak, tapi ibu dokter. Syapik dan Alika sontak tertawa. Anak itu bicara seperti orang dewasa. Umurnya memang masih 4 tahun, tapi ia begitu lancar bicara seperti orang dewasa. Meskipun kebanyakan anak seumurnya memang cerewet, tapi mereka cerewet layaknya anak kecil, tapi Safa tidak. Kembarannya saja tidak sok dewasa seperti dirinya. Hana begitu kalem, meskipun juga terkadang ia ikut-ikutan kakaknya. Iya, calon bu dokter, Sapik meralat. Ibu dokter, bukan calon, tegasnya sambil berkacak pinggang, persis seperti orang tua yang sedang memarahi anaknya. Masya Allah, lihat anaknya Umi, pintar sekali, ucap Sapik menyenggol lengan sang istri. Iya, pintar seperti Umi ya nak, sambung Alika. Safa menggelengkan kepalanya. Ibu dokter mau seperti Om Sam, sautnya. Paman satu itu memang selalu bisa meracuni pikiran keponakannya. Ia pasti membanggakan diri di depan Safa dan Hana atas profesinya. Setiap orang pasti bangga jika berhasil menggapai cita-citanya. Kiai Abdillah dan Bu Nining tidak pernah melarang anak mereka untuk menjadi apapun yang diinginkan, selama tidak menyimpang dari agama tentunya. Seorang dokter adalah profesi yang begitu mulia, mengabdikan diri untuk kesehatan masyarakat luas. Semi bahkan berencana untuk ke daerah pelosok yang masih minim soal pemeriksaan kesehatan. Kalau Kak Hana mau jadi apa? Tanya Alika pada gadis kecil berlesung pipi itu. Jadi tukang gambar seperti Abi, ungkapnya. Dari kecil Hana memang suka sekali berada di dekat Sapik saat lelaki itu sedang bekerja. Tukang gambar itu namanya arsitek sayang, ujar Sapik. Hana jadi tukang makan aja, celetuk Sapa. Alika terkekeh, itu bukan cita-cita, tapi hobi atau kesukaan. Safa manggut-manggut dengan mulut membentuk huruf O. Oh, terus hobi kakak apa? Tanyanya. Kok tanya Umi? Kakak yang tahu, Umi cuman taunya kakak suka ngomel, ledek Alika. Jadi hobi kakak ngomel ya? Tanya siapa dengan polos. Sayang, jangan kayak gitu ah. Lihat kan anak kita ini mudah menangkap, tegur Syapik dengan berbisik. Iya, balas Alika. Udah ya mainnya, yuk ambil air wudhu terus sholat. Siapa yang mau sholat bareng Abi? Kakak, Sapa dan Hana spontan langsung mengacungkan tangannya dengan semangat. Memang belum diwajibkan bagi mereka, tapi Syapik membiasakan anak-anaknya melakukan hal baik dari kecil agar nantinya terbiasa. Syapik begitu miris dengan orang-orang saat ini. Mereka mengaku Islam, tapi bacaan sholat saja tidak tahu. Padahal mereka bukan lagi anak kecil. Banyak jemaah yang mengaku pada Syapik soal ini. Dan sekarang mereka sedang belajar. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Dari sini kita belajar pentingnya mendidik anak sejak dini, bukan hanya bisanya memanjakan. Terkadang banyak orang tua yang menyepelekan hal kecil yang dampaknya akan dirasakan saat sang anak dewasa. Sebelum jadi orang tua, lebih baik perbaiki diri karena akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Dedek matanya udah redup gitu. Kalau nih dulu habis itu kita bicara ya, ucap Syapik pada Alika sebelum dirinya keluar dari kamar. Syapik sengaja membuat ruangan tambahan untuk dijadikan musola agar ia dan anak-anak juga istri bisa sholat berjamaah. Dedek bobok ya, ucap Alika lalu menggendong Saikil
yang sedang mengisik matanya. Anak itu sudah benar-benar mengantuk. Alika mengambil botol susu di atas nakas yang sudah dihangatkan. Meskipun sudah 3 tahun, tapi Sakil belum lepas minum susu. Bedanya bukan lagi ASI. Sambil ngomong sang anak, ia berselancar di media sosial. Biasanya jika Sapik lihat pasti akan menegur. Namun bukan Alika namanya jika tidak nakal. Ia membuka aplikasi TokTok. Jarang digunakan kecuali ia benar-benar dalam waktu senggang. Ia scroll satu-satu video di aplikasi itu, hingga melihat video TokTok yang membuatnya ingin mengikuti. Ih, masa kontak istrinya namanya Mak Lampir. Jahat banget sih suami, gerutu Alika saat melihat sebuah video yang menayangkan jika si wanita iseng menghubungi nomor suaminya, dan ternyata nama yang tertera membuatnya membulatkan mata kaget. Nama kontak gue di HP Mas Sapik apa ya? Selama nikah gue gak pernah tahu, gumam Alika. Tangannya terulur untuk mengambil ponsel Sapik di atas nakas. Ia juga penasaran sendiri. Ia bahkan mengumpat lebih dulu jika sampai nama kontaknya aneh-aneh. Sudah pasti Alika akan marah. Alika menghubungi Sapik dari ponselnya. Bidadari calling. Alika mengulum senyum saat melihat layar ponsel suaminya. Memang benar, Sapik tidak seperti yang lelaki lainnya. Alika harus banyak-banyak bersyukur karena mendapatkan sosok idaman seperti Sapik. Di luaran sana banyak yang mengantri ingin menjadi pendamping Sapik, tapi Alika lah juaranya. Padahal ia sama sekali tidak berjuang untuk itu. Beruntung banget gue bisa jadi istrinya, tapi kadang begu, kadang bikin Mas Sapik kecewa. Gimana coba kalau nanti dia berpaling? Amit-amit, jangan sampai, batin Alika yang mengingat kembali kelakuannya di masa lalu yang selalu menguji kesabaran Sapik. Mungkin jika lelaki lain yang ada di posisi Sapik akan memilih mundur daripada setiap hari tekanan darah harus naik karena menghadapi sang istri. Alika kembali menyimpan ponsel Sapik di tempatnya. Alika maupun Sapik tidak saling memeriksa ponsel mereka. Mereka saling percaya. Dengar kisah Nabi aja ya, ujar Sapik saat Sapa merengek ingin menonton Barbie setelah mereka selesai sholat. Iya, malah Hana yang berseru riang. Mau? Tanya Sapik pada Sapa. Sapa akhirnya mengangguk meskipun wajahnya cemberut. Sapik menuntun kedua anaknya menaiki tangga menuju kamar. Tugas bergantian untuk menidurkan anak, tapi semenjak ada Sakil, lebih sering Sapik yang menidurkan Sapa dan Hana. Abi mau bacain kisah Nabi yang mana? Tanya Hana setelah ia naik ke atas kasur disusul oleh Sapa. Kisah Nabi yang bisa bicara dengan hewan. Nabi siapa ayo? Wah, hebat ya. Bisa bicara sama hewan. Tutur Sapa, wajahnya kembali antusias setelah tadi merajuk. Sapik mengambil buku dari rak yang dipenuhi buku-buku lain. Tidak ada buku dongeng si kancil, putri salju atau semacamnya. Memberikan anak cerita berbobot itu lebih baik daripada hanya sebuah dongeng yang keluar dari khayalan. Itu apa, Abi? Tanya Hana saat melihat sampul dan jarinya mengarah pada gambar semut. Ini semut nak, jawab Sapik. Semut raksasa ya? Kok gede? Semut yang ada di dapur kecil loh, timpal Sapa. Sapik tersenyum. Ini kan cuma gambar kak. Kalau cuma gambar bisa lebih besar atau lebih kecil dari aslinya, tarang Sapik. Sapa bisa berpikir sampai seperti itu. Ia juga memiliki rasa ingin tahu yang besar. Menanyakan hal yang baru baginya. Terkadang Alika juga merasa kesal sendiri kalau Sapa sudah menanyakan sesuatu yang nyeleneh, yang tidak biasa seperti anak seusianya tanyakan. Dan selesai teman, demikianlah bab ini. Oh iya, jangan lupa, Mimin ada cerita baru yang berjudul Sandiwara Bangkrut Sang Direktur ke Istri. Oke, jangan lupa itu ditonton, semoga cocok juga. Baiklah, itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.